PDI ora nek kata tidak optimis. Jawa Tengah selama ini dikenal sebagai wilayah kandang banteng. Dalam beberapa pemilu, PDIP selalu mendominasi perolehan suara di Jawa Tengah. Di pemilu legislatif 2024 kemarin, PDIP menjadi parpol peraih suara terbanyak di Jawa Tengah dengan perolehan lebih dari 5.200.000 suara atau hampir 27%. Namun di pemilihan presiden, pasangan yang diusung PDIP Ganjar Pranowo dan Mahfud MD kalah dari pasangan Prabowo Gibran yang diusung Koalisi Indonesia Maju. Ganjar Mahfud hanya menempati posisi kedua dengan perolehan suara 7 juta lebih, kalah dari Prabowo Gibran yang meraih 12 juta lebih suara masyarakat Jawa Tengah. Siapa dari dua Jenderal TNI dan Polri ini yang akan memimpin Jawa Tengah 5 tahun mendatang? 28 juta lebih pemilih di Jawa Tengah akan menentukan pilihannya di pemungutan suara November mendatang. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, perang bintang di Pilkada Jawa Tengah, dua jenderal dari TNI dan juga Polri akan bertarung menjadi pemimpin Jawa Tengah 5 tahun ke depan. Apa yang ditawarkan untuk masyarakat Jawa Tengah? Kita ulas malam hari ini bersama bakal calon wakil gubernur Jawa Tengah, Taj Yassin Maimun, dan juga Hendra Prihadi. Malam, Mas Hendi, Gus Yassin, selamat malam. Malam, Mbak Audrey. Selamat malam, pemirsa. Oke, saya mau tanya yang Yassin, ringan-ringan selamat dulu malam. nih, malam semuanya. Saya mau tanya yang ringan-ringan dulu. Buat Gus Yassin dan juga Mas Hendi, ini kalau di Jakarta kan sudah mulai nih, bakal calonnya mulai bertemu dengan warga. Kalau di Jawa Tengah sudah pada curi-curi start awal juga nggak bertemu dengan warga nih, Gus? Ya, tentu kalau ketemu warga pasti ketemu ya, karena kita hidup di Jawa Tengah dan selalu bersama-sama dengan warga Jawa Tengah, dan saya juga mengikuti Mas Hendi juga sama lah. Kita karena tinggal di Jawa Tengah tentu ketemu dengan kader, ketemu dengan relawan, ketemu dengan kawan, dan saya melihat juga ya sama dengan di Jakarta tentunya. Tapi kalau Gus Yassin sendiri merasa diuntungkan nggak dengan sebagai bakal calon wakil gubernur Jawa Tengah? Karena sebelumnya Gus Yassin juga adalah wakil gubernur Jawa Tengah pada saat itu bersama dengan Mas Ganjar. Ini merasa diuntungkan nggak? Satu langkah atau bahkan mungkin 5 langkah lebih terdepan nih untuk merebut suara di Jawa Tengah? Enggak Mbak, saya sama aja, Mas Hendi juga sama toh, kita juga sama-sama sudah jalan, kemarin juga sudah ketemu, saya yakin lah kita sama-sama fair, sama-sama mulai start pada pendaftaran kemarin. Walaupun sebenarnya juga kita sama-sama sudah jalan ya. Kemarin di Pileg saya juga kebetulan mencalonkan diri di DPD sehingga juga berjalan di Jawa Tengah. Mas Hendi juga saya rasa seperti itu Mbak. Kalau Mas Hendi sudah 2 kali menjadi wali kota Semarang, sebelum juga wakil wali kota. Nah, kalau untuk sekarang di Pilkada Jawa Tengah ini harus kerja lebih ekstra nggak? Karena kan lawannya nggak main-main nih, bakal calon wakil gubernurnya Gus Yassin juga adalah sebelumnya mantan wakil gubernur Jawa Tengah. Ya, saya rasa begitu ya Mbak Audrey, bahwa perhelatan kali ini di dalam Pilkada Jawa Tengah ini pasti berbeda dalam konteks kewilayahan seperti Pilakon. Itu, tapi yang paling utama adalah dalam kesempatan yang baik ini tentu saja kami akan terus berupaya memaksimalkan sisa waktu ini yang kurang lebih 2 bulan ke depan untuk bisa terus berupaya bertemu masyarakat sebanyak-banyaknya. Kemudian juga menyampaikan visi Pak Andika saya, kemudian juga bisa mencari perhatian masyarakat supaya nanti mereka tertarik. Tentu saja tidak mudah karena Gus Yassin nanti dengan Pak Lutfi pasti kan juga punya program-program yang saya rasa juga bagus juga nanti. Mas Hendi, kalau misalnya kemarin pada saat pendaftaran kan Pak Ahmad Lutfi dan juga Gus Yassin ini kan diantar oleh Wapres terpilih ya, Mas Gibran begitu ya, juga wali kota Solo. Kalau dari Pak Andika dan juga Mas Hendi ini punya jagoannya siapa nih Jawa Tengah? Akankah Mas Ganjar juga akan diturunkan ini? Kalau setahu saya bahwa daerah Ampuan Jawa Tengah itu kan koordinatornya adalah Bu Puan, Mas Pacul, Mas Edi Sitorus gitu ya. Tapi saya rasa DPP dalam hal ini Bu Mega Soekarno Putri juga akan melihat
potensi-potensi yang ada di wilayah keluarga besar PDI Perjuangan. Jadi bukan tidak mungkin Mas Ganjar nanti juga akan diturunkan, terutama untuk basis-basis Mas Ganjar yang selama 10 tahun beliau pasti sudah mengenal sangat dekat dengan warga yang ada di Jawa Tengah. Dan yang lain-lainnya juga saya rasa juga punya kesempatan dan kemampuan yang sama dari organisasi selain partai ya struktural, ada organisasi saya, kemudian juga relawan-relawan yang selama ini terus menjadi bagian kekuatan teman-teman ya di Jawa Tengah. Saya rasa peluangnya hari ini masih sama dan tinggal kita berharap sisa waktu ini bisa kita optimalkan untuk pasangan Andika Hendi. Meskipun Gus Yassin ini adalah petahana juga, jadi peluangnya menurut Mas Hendi ini masih tetap sama ya, 50-50 ya, 50-50 ya? Saya rasa begitu. Jadi pasti kita bekerja, Gus Yassin dengan Pak Lutfi juga bekerja, dan saya rasa ini peluang yang sama, tinggal bagaimana masyarakat nanti bisa memilih pemimpin yang terbaik untuk Jawa Tengah ini. Oke, untuk memilih karakteristik dari pemilih Jawa Tengah kan nasionalis, religius. Kalau Gus Yassin sendiri selain tadi diuntungkan dengan petahana, karena Gus Yassin juga adalah petahana, diuntungkan juga nggak Gus dengan dekatnya Gus Yassin ini merebut hati dari para santri untuk mereka nanti memilih pada saat di Pilkada Jawa Tengah? Pemilihan umum. Ya, tentu setiap kontestan ya memiliki kepercayaan diri masing-masing dan memiliki kans masing-masing, sehingga sebenarnya kita sudah bisa mengukur kekuatan kita di mana saja. Begitu juga Mas Hendi dan Pak Andika juga saya rasa beliau berdua juga sudah bisa mengukur kekuatan-kekuatannya di simbol-simbol 35 kabupaten kota ada di mana saja, sehingga ini memang yang perlu kita petakan lagi, kita sinkronkan lagi. Dan tadi disampaikan memang kami tidak secara langsung masyarakat memang mengatakan bahwa ini adalah pasangan nasionalis religius, yang mana pasangan nasionalis religius ini disampaikan atau muncul pada pemilu tahun 2018 di Jawa Tengah ketika saya mendampingi Mas Ganjar. Dan alhamdulillah suara itu baik. Dan tidak hanya begitu saja, dan ternyata pada pemilu Pilgub 2018 ini diadopsi oleh beberapa daerah. Ada bahkan sampai pusat ya, waktu itu Pak Jokowi berpasangan dengan Kiai Ma'ruf Amin. Tentu itu memasangkan antara nasionalis dan religius, karena negara kita adalah negara beragam. Dan kalau sekarang kalau untuk pencalonnya Gus Yassin bersama Pak Ahmad Lutfi memakai strategi yang sama begitu, karena kan nasionalis religius, jadi artinya ya nampaknya kerja kerasnya ya nggak perlu ekstra banget deh, yakin nanti menang. Ya kalau kerja tetap harus kerja ekstra Mbak ya, nggak bisa kita karena tahu Mas Hendi, Mas Andika ini juga orang-orang yang hebat, memiliki konstituen yang sebanyak. Tentu kami juga akan melakukan strategi-strategi, dan alhamdulillah memang di beberapa media, terutama media sosial, memang muncul kalimat nasionalis religius yang harus dipilih seperti itu Mbak. Tetapi juga kita harus tetap kerja. Gus, bocoran dong ketua tim sesnya siapa sih untuk bertarung nih? Nanti besok Rabu insya Allah kita umumkan Mbak. Sudah ada tapi? Sudah ada. Dari mana Gus bocorannya? Yang jelas dari Jawa Tengah, Mbak. Dari Jawa Tengah. Kalau dari Mas Hendi juga mau dong bocorannya Mas. Akankah jangan-jangan ini Mas Ganjar jadi ketua tim ses, atau mungkin jangan-jangan ada nama lain juga nih? Ya kita memang sedang menyusun ya kerangka timnya gitu. Untuk beberapa nama yang nanti jadi ketua tim ses, saya rasa nanti biar Pak Andika saja yang mengumumkan. Nggak elok kalau dari saya Mbak. Nah, Mas Hendi, tadi kan kalau misalnya pasangan dari Pak Ahmad Lutfi bersama dengan Gus Yassin, ini tadi kan sudah identiknya itu memang nasionalis dan juga religius, dan memang pemilih di Jawa Tengah juga seperti itu. Nah, ini harus gimana nih caranya biar juga menyaingi supaya bisa menang di Pilkada Jawa Tengah, karena kan dua-duanya nih Pak Andika dan juga Mas Hendi adalah nasionalis. Ya memang mungkin banyak orang yang mengatakan yang paling tepat adalah nasionalis religius. Tapi kan juga saya punya pengalaman ya waktu ikut pemilihan wali kota Semarang.
bahwa dalam konteks nasionalis pun yang penting sepanjang punya perhatian buat semua masyarakat, terutama tokoh-tokoh agama, organisasi keagamaan, saya rasa itu akan menjadi nilai yang lebih penting daripada hanya berupa figur ini nasionalis atau figur ini adalah religius. Jadi buat saya hari ini semuanya adalah sama. Oke. Nanti pun kalau nanti misalnya bisa terpilih, Allah beri ridho, ya kita harus berdiri sama di depan semua masyarakat yang ada di Jawa Tengah ini, tanpa harus membedakan mana itu kelompok yang warna ini, warna itu, agama ini, agama itu. Yang penting kita akan sampaikan program-program kita yang nantinya pasti untuk kemaslahatan masyarakat yang ada di Jawa Tengah ini. Kalau semuanya punya kesempatan yang sama, kalau gitu kan di Pileg sendiri kan PDI Perjuangan di Jawa Tengah menang ya Mas ya. Tapi kemudian Pileg, pada saat berbeda nih hasilnya di Pilpres begitu, Mas Ganjar mendapat di posisi kedua, yang pertama adalah Pak Prabowo. Nah kalau misalnya kali ini nih dengan Kim Plus dan juga bersama melawan PDI Perjuangan nih bersama dengan Pak Andika dan juga Mas Hendy, ini mengulang lagi nggak sih pertarungan antara Pak Jokowi versus PDIP? Secara teori mungkin bisa dikatakan begitu, Mbak Putri. Cuman politik ini kan nggak seperti matematika. Nggak kadang-kadang nggak 1+1=2, bisa 3. Karena Jawa Tengah nih masalahnya nih, kandangnya banteng. Ya, apalagi orang banyak mengatakan Jawa Tengah kandangnya banteng. Maka hari ini yang paling penting adalah kami, Pak Andika dan saya berupaya terus meningkatkan spirit bertempur teman-teman yang ada di keluarga besar PDI Perjuangan dan relawan-relawan yang selama ini selalu bersama kita, terutama untuk bisa membuat Jawa Tengah ini menjadi provinsi yang semakin baik. Jadi kita terus akan berupaya semaksimal mungkin. Gimana dengan Gus Yassin sendiri dan juga Pak Ahmad Lutfi nih? Ya, tentu kami juga akan melakukan terobosan-terobosan selain kami ingin menyampaikan bahwa angan-angan dari guru saya, guru kita semua, Mbak Maimun adalah pemimpin yang melanjutkan, sehingga ini memiliki kesempatan karena saya kemarin mendampingi Mas Ganjar, mengetahui program-program di Jawa Tengah yang mana yang sudah baik, ini akan kita teruskan, dan mana yang masih perlu diperbaiki atau masih ditingkatkan akan kita tingkatkan. Dan kami tadi sampaikan bahwa religius ini bukan hanya agama Islam saja ya, kami juga perhatikan seluruh agama. Dan alhamdulillah pada periode yang lalu saya mendampingi Mas Ganjar, bisa kita menyampaikan, memberikan pengayoman dan program terhadap seluruh agama yang ada di Jawa Tengah khususnya. Nah ini yang akan kita lanjutkan. Dan tentu banyak program-program yang sudah pernah kita lakukan selama 5 tahun yang kemarin, itu akan kita lanjutkan. Dan kalau memang ada yang kurang, saya mohon minta saran dan masukan dari banyak masyarakat, khususnya masyarakat Jawa Tengah, adalah akademisi, ini juga kita libatkan untuk membangun Jawa Tengah dengan tentu mereka punya program-program, punya pemikiran-pemikiran yang harus kita ikut sertakan, Mbak. Kalau gitu program apa yang kemudian ditawarkan solusinya? Terutama misalnya contohnya adalah soal kemiskinan, Gus Yassin. Karena kan Gus Yassin juga petahana bersama dengan Mas Ganjar kemarin. Ya, alhamdulillah Mbak, selama 5 tahun pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk penurunan angka kemiskinan, kita selalu mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat. Dan kami juga banyak masukan-masukan terkait seperti satu desa, satu OPD, artinya setiap OPD membidangi satu desa, itu akan kita tingkatkan. Dan alhamdulillah Mbak, itu bukan hanya di Pemprov saja, masyarakat, organisasi-organisasi kemasyarakat juga mengadopsi itu, sehingga banyak organisasi yang terlibat dalam pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh organisasi masyarakat yang membantu kami, karena kalau kita bicara tentang APBD saja, tentu akan lambat. Tetapi kalau masyarakat menyengkuyung bareng-bareng, komunikasi baik, sambutan warga baik, nah ini yang saya rasa akan lebih ringan untuk mengentaskan kemiskinan di Jawa Tengah. Kalau menurut Mas Hendy sendiri, ini benarkah di Jawa Tengah ini penurunan kemiskinannya sudah sangat-sangat terasa begitu? Ya, dari sudut pandang mana kita melihat? Kalau yang sudah dilakukan Pak Ganjar, Mas Gus Yassin pasti sudah seperti itu. Tapi yang paling penting adalah kita ini kan
ada di dalam sebuah masa yang selalu berkejar-kejaran dinamika kehidupannya. Maka kita akan coba lakukan percepatan hal-hal yang sudah dilakukan pemimpin-pemimpin zaman dulu. Pak Ganjar, Gus Yassin waktu itu bagus, sebelumnya Pak Bibit bagus, Pak Mardianto bagus, dan seterusnya. Nah, saya dengan Pak Andika coba tawarkan hal yang melihat bahwa yang bagus ini harus dipertahankan, tapi yang belum bagus harus dicarikan solusi-solusi yang tepat untuk kemudian bisa lebih maksimal dan optimal untuk kesejahteraan masyarakat. Oke, Mas, Ya. Gimana Mas? Contoh misalnya bicara kemiskinan ya, kalau kemiskinan kan cara pandangnya sebenarnya adalah orang miskin tuh pasti nggak punya duit, orang nggak punya duit umumnya nggak punya pekerjaan. Dua sisi itu yang mesti kita kerjakan bareng-bareng. Jadi misalnya penganggurannya dicariin pekerjaan, ditingkatkan lewat UMKM, kemudian yang usianya sudah tidak produktif, di situ pemerintah harus turun tangan langsung, charity, baksos, bedah rumah dan seterusnya. Jadi saya rasa angka-angka ini harus terukur supaya akhirnya Provinsi Jawa Tengah ini semakin hari semakin cepat untuk bisa terus tumbuh berkembang. Kalau kemarin kan juga Mas Ganjar ini ada memberikan beberapa saran juga ya untuk mengurangi kemiskinan, Gus Yassin. Ini sebenarnya catatannya perlu dievaluasi atau jangan-jangan ada program baru juga nih, Gus? Ya, insya Allah nanti juga akan ada program-program baru ya dalam melanjutkan terobosan-terobosan. Tentu saya mendampingi Mas Ganjar kemarin, kita sharing bareng-bareng, komunikasi dengan Mas Ganjar juga baik. Alhamdulillah pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah menurut kami baik ya, sudah baik. Akan tetapi memang perlu kita tingkatkan lagi terobosan-terobosan karena kami tahu kok Jawa Tengah ini luasannya juga luas ya, dan 35 kabupaten dengan jumlah penduduk yang begitu besar 38 juta, artinya kita harus lebih kerja keras lagi untuk memberikan pelayanan khususnya pelayanan pengentasan kemiskinan, memberikan terobosan-terobosan untuk bagaimana masyarakat ini mendapatkan pekerjaan dan sebagainya. Ini kan dua jenderal yang akan bertarung ya, Gus Yassin dan juga Mas Hendy ya. Nah ini kan dari ibaratnya warga sipil lah begitu. Ini juga bagaimana memastikan agar pada saat nanti membuka masa kampanye begitu tidak ada juga terlibat TNI Polri yang aktif. Jadi masing-masing tetap guyup ini dan tetap netralitasnya juga terjaga dan tetap nomor satunya adalah memberitahukan kepada masyarakat sebanyak mungkin program-program apa yang dijalankan. Ini gimana jaminannya supaya tidak terganggu nih? Gimana nih, Gus? Saya rasa ya terkait perang jenderal atau apalah itu saya rasa memang itu melekat ya. Akan tetapi saya yakin kok mereka berikat dua ya, Mas Andika maupun Mas Lutfi, pada waktunya nanti kan mereka sudah purna semua, Mbak. Artinya sudah tidak terikat dengan. Karena kan terakhir Pak Lutfi ini mantan Kapolda kan? Saya yakin ya mantan Kapolda ya, Mbak. Tetapi kan nanti pada penetapan kan pasti keduanya sudah purna semua, sehingga kita akan bekerja dengan masyarakat sipil, dengan relawan, dengan partai politik, kita akan libatkan semuanya. Dan alhamdulillah memang relawan-relawan kami sudah bergerak, sudah berjalan, mereka mengkampanyekan dengan masif ke sendi-sendi masyarakat, dan tentu kami sampaikan bahwa kami juga ingin ada masukan dari masyarakat, ini yang penting. Dan saya yakin dengan banyaknya relawan yang kita ampu saat ini, mereka akan menjadi mata dan telinga buat kami. Karena kami tahulah mata kami ini hanya dua, telinga kami dua. Kalau berdua berarti artinya empat dan hanya empat saja. Kami tidak bisa mendengarkan semuanya. Nah, kami butuh relawan ini untuk memberikan masukan kepada kami, Mbak. Kalau dari Mas Hendy sendiri jaminannya seperti apa, Mas? Supaya kan tidak benar-benar ibaratnya perang nih ya, perangnya adalah adu gagasan aja nih, jangan sampai jenderal-jenderal ini juga TNI Polri-nya nanti jangan-jangan sengit juga nih pada saat di dunia nyata nih, pada saat nanti masa kampanye. Saya mulai mengenal Pak Andika kurang lebih seminggu ini ya, nggak intens setiap hari ketemu. Beliau juga sempat beberapa kali diwawancara wartawan terkait adanya prediksi perang bintang. Tapi jawaban yang saya dengar sungguh membuat saya merasa surprise gitu. Beliau justru menyanjung Pak Lutfi
dan Pak Andika ini adalah sosok negarawan yang pasti tidak akan mempergunakan kekuatan kekuasaan aparat itu untuk bisa mempengaruhi rakyat sipil di dalam proses memilih. Jadi menurut saya apa yang dikhawatirkan masyarakat terhadap perang bintang di Jawa Tengah ini mudah-mudahan tidak akan terjadi karena dua orang jenderal yang sedang akan bertarung ini saling memuji dan saling merasa bahwa mereka ini adalah negara-negarawan yang tidak akan memakai kekuatan-kekuatan dari aparat baik TNI maupun Polri untuk hanya sekedar menang di dalam pilkada gubernur Jawa Tengah. Jadi saya yakin dan optimis, Pak. Kemudian juga balik lagi masalah soal elektabilitas nih. Nah ini gimana caranya juga untuk mengejar ketertinggalan nih? Harus kerjanya 24 jam penuh atau gimana nih Mas Hendy? Karena kan Pak Ahmad Lutfi ini juga di trending nomor 1 ya di elektabilitas. Kemudian juga Gus Yassin juga adalah petahana. Gabungan juga nasionalis religius, Kim Plus juga. Banyak nih tantangannya, besar sekali nih. Ibaratnya battle-nya nih, pertandingannya nih Mas Hendy. Iya, kalau dihitung matematika begitu memang benar. Tapi juga ada cerita-cerita bagaimana seorang yang gede, badannya besar, punya senjata yang luar biasa. Dia kalah juga sama orang yang badannya kecil. Itu ada pertempuran David lawan Goliat. Jadi semuanya serba mungkin, Mbak Audrey. Jadi kita lihat saja nanti di dalam kompetisi ini. Yang penting adalah fairness gitu ya. Yang penting adalah masing-masing saling menjaga aturan, memakai semua programnya sesuai dengan prosedural dan mudah-mudahan siapapun itu adalah pilihan rakyat Jawa Tengah yang terbaik. Kalau dari Gus Yassin sendiri, tadi itu banyak banget nih plusnya. Bukan Kim Plus aja, tapi plusnya juga banyak banget nih Gus Yassin nih. Bersama dengan Pak Ahmad Lutfi nih. Gimana juga caranya juga menjaga tadi pesannya Mas Hendy ya. Gimana tadi fairness juga, keadilan juga. Ini yang menjadi penting karena kemarin juga kan sampai-sampai Mas Wali Kota yang juga Wapres terpilih Mas Gibran juga sampai turun nih. Ikut ke pendaftaran KPU kemarin. Ya, saya rasa sama-sama ya kalau di TNI maupun Polri itu yang dikedepankan adalah negarawannya ya. Bagaimana membela negara, dan saya yakin kok pimpinan-pimpinan negara kita ketika negara itu dalam genting mereka pasti akan meninggalkan itu semua dan akan membela negara. Dan tentu kami bersyukur sih Mbak dengan banyaknya relawan, banyaknya partai politik yang mendukung dan mengusung kami, itu akan menjadi sumber kekuatan bagi kami, dan saya yakin para relawan dan parpol ini akan menggerakkan seluruh kadernya. Relawan-relawan juga begitu, tapi yang paling penting adalah saya rasa bukan hanya menang saja, tetapi bagaimana kita bersama-sama dengan relawan maupun partai politik itu menempatkan mereka menjadi sumber masukan bagi ketika ada kejadian atau permasalahan di Jawa Tengah ini. Saya rasa kita akan lebih nikmat karena banyak masukan dari partai politik, para relawan yang sudah berjalan selama hampir 5 tahun ini, Mbak. Jadi mereka alhamdulillah memberikan masukan dan awareness kepada kita. Nah kalau dari PDI Perjuangan, Mas Hendy gimana nih? Kan sampai-sampai tadi Pak Rudi di media online bilang, wah jangan sampai kita kalah pilkada nih. Kalau kita kalah pilkada, berapa nih repot ini 5 tahun ke depan? Ya saya rasa itu wajar ya Pak Rudi selaku senior partai menyampaikan kepada kader dan kita semuanya hal seperti itu. Karena sebenarnya titik terkecil yang untuk bisa langsung ketemu masyarakat, bisa langsung bersentuhan dengan masyarakat adalah kepala-kepala daerah ini, bupati, wali kota, gubernur gitu. Mereka yang tahu persis kebutuhan masyarakat, mereka yang tahu persis interaksi masyarakat yang ada di wilayah. Jadi harapannya dalam Jawa Tengah sebagai kandang banteng ini bisa dipertahankan. Banyak kemudian optimisme kita yang kemudian terus kita alami dari kemarin sampai hari ini terkait dengan pilkada. Mudah-mudahan sih analisis pimpinan-pimpinan partai dan juga Pak Rudi terutama terkait pilkada ini bisa kita menangkan, itu bisa terwujud. Mudah-mudahan kita kan semuanya berupaya. Ya. Pertarungan yang sangat dinanti sekali di pilkada Jawa Tengah. Terima kasih Mas Hendy.
Terima Ya, kasih ya. Gus Yassin. Sehat semuanya, Gus Yassin, selamat terima malam. kasih Gus Yassin. Sampai Ya, ketemu. matur suwun Mas. Selamat Ya, siap. berjuang Mas. Ya.